Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita terkait dengan statistik dan probabilitas. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar terkait dengan ilustrasi dari regresi linear. Nah, pokok bahasan kita yang pertama yaitu ilustrasi regresi linear dan uji asumsi yang ada pada analisis regresi. Oke. Ketika kita berbicara tentang regresi yang diilustrasikan dalam bentuk diagram Kartesius dua dimensi gitu ya. Maka di sini akan muncul tentang suatu gambaran gitu ya. Pertama-tama kita fokus dulu kepada titik-titik yang berwarna biru. Nah, kita tahu ya bahwa titik-titik yang berwarna biru ini sifatnya kan berpencar kemana-mana gitu ya. Berpencar dari satu tempat gitu ya, dengan jarak dari satu posisi dengan posisi yang lain gitu. Kemudian kita akan ngecek gitu ya. Dari posisi titik-titik ini gitu ya, akan kita buat suatu persamaan garis lurus. Karena kalau kita berbicara tentang regresi linear, linear berarti suatu garis lurus gitu ya. Garis lurusnya kita buat ya agak miring ke atas gitu ya. Yaitu saya kasih warna biru. Kemudian saya kasih persamaannya adalah Y topi, itu sama dengan beta 0 ditambah beta 1X. Nah, itu adalah persamaan garisnya. Berarti sesuai persamaan garis ini. Nah, harapannya gitu ya. Harapannya itu adalah ya bahwa titik-titik ini nanti gitu ya, ketika kita melakukan suatu proses regresi gitu ya, itu tidak akan jauh dengan garis ini. Berarti harapannya sangat dekat dengan garis ini. Nah, di mana kalau kita berbicara garis biru ini gitu ya, dari Y topi itu sama dengan beta 0 gitu ya. Nah, beta 0 ini apa? Nah, pada analisis regresi beta 0 itu kan intercept. Nah, intercept ini berarti jarak gitu ya. Jarak dari titik original dari titik 0,0 hingga pada posisi garis pertama. Ya, berarti yang saya kasih kurung yang berwarna merah itu ya, itu merupakan intercept-nya. Nah, itu berarti jaraknya segitu gitu ya. Ditambah beta 1X. Nah, beta 1 ini mana gitu ya. Nah, beta 1 ini nanti yang akan kita lakukan suatu proses estimasi. Nah, sehingga sekarang kita akan melihat gitu ya. Beta 1 itu estimasinya perkiraan kemiringannya seberapa gitu ya. Nah, kemiringannya itu saya gambarkan dengan suatu garis warna hijau itu ya. Kemiringan atau slope-nya adalah beta 1. Berarti kalau kita berbicara beta 1 ini berarti kayak gradien ya, berarti gitu. Nah, kemudian coba kita lihat kalau kita melakukan suatu pengamatan gitu ya, pengamatan untuk suatu titik gitu ya. Titik warna biru yang berkorespon dengan garis kuning. XI itu akan berkorespon dengan YI yang saya kasih warna garis kuning ini gitu ya. Kemudian akan berpotong pada suatu titik berwarna biru gitu ya. Nah, maka ketika saya memiliki XI berkorespon dengan YI gitu ya, maka di sini merupakan nilai pengamatan YI untuk XI. Berarti akan ada suatu nilai pengamatan YI untuk XI. Nah, tapi kalau kita berbicara pada biru itu ya, maka kan sangatlah jauh ya. Artinya apa? Kalau kita berbicara titik biru itu dengan garis posisinya ya, dengan garis biru yang saya buat, garis lurus ini, maka lumayan jauh gitu. Maka saya membuat suatu asumsi, estimasi gitu ya. Saya membuat suatu titik berwarna merah gitu ya. Nah, kalau saya koresponkan ya, maka ada suatu nilai harapan. Harapannya itu adalah bahwa YI untuk XI itu berada pada titik merah ini. Artinya apa? Pas di situ. Ketika pas ada di situ gitu ya, maka estimasinya sesuai gitu. Sesuai dengan nilai apa? Berarti nilai beta 0 ditambah beta 1 XI. Berarti sesuai karena berada pada posisi garis itu.
Akan tetapi kalau posisinya ternyata berada pada baris atau berada di atasnya. Nah, artinya titik biru di atas dari merah ya. Merah ini di atasnya ada suatu titik gitu ya. Nah, itu saya kasih kurung kurawal gitu ya. Itu warnanya hitam gitu ya. Nah, itu kan jaraknya segitu. Artinya apa? Padahal tujuan kita itu mendekati dari garis itu. Kalau mendekati kan berarti sesuai dengan titik merah. Tapi ternyata titiknya kan yang pada analisis gitu ya, titiknya itu adalah titik warna biru, bukan titik warna merah. Sehingga jarak dari titik warna biru sama titik warna merah itu disebut dengan error. Karena dengan adanya suatu error gitu ya, maka persamaannya berubah. Bukan beta 0 ditambah beta 1 XI saja, berarti beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah dengan epsilon I. Jadi ada errornya. Errornya sebanyak berapa? Epsilon I. Berarti kalau kita berbicara error itu sebenarnya adalah jarak ya, jarak dari suatu garis itu dengan titik yang ada pada suatu pengamatan. Nah, itu ilustrasinya ketika kita berbicara menggunakan diagram Cartesius. Kemudian asumsi uji pada regresi itu ketika kita berbicara uji asumsi klasik ya, itu di sini berbasis ordinary least square atau yang dikenal dengan metode kuadrat terkecil. Akan tapi ada suatu jenis regresi tidak memerlukan uji asumsi klasik, misalnya dalam regresi ordinal atau regresi logistik, dikarenakan data variabel terikat sudah berbentuk kualitatif. Tujuannya kenapa kok perlu uji asumsi klasik ya? Harapannya apa? Untuk ketepatan dalam estimasi, untuk ketidakbiasan artinya biar tidak bias atau tidak kondisinya sesuai gitu ya. Kemudian harapannya biar konsisten. Maka perlu adanya suatu uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi untuk regresi linier sederhana ada 3, ada uji normalitas, ada uji heteroskedastisitas, kemudian ada uji autokorelasi. Sedangkan untuk yang berganda itu ada normalitas juga, ada heteroskedastisitas, kemudian ada autokorelasi ditambah dengan multikolinearitasnya karena ini merupakan regresi linier berganda. Nah, itulah terkait dengan ilustrasi bagaimana kita melakukan suatu pengamatan data ya, tapi ketika dipandang dalam diagram Cartesius sehingga mampu kita dapatkan suatu persamaan regresinya dan beberapa uji yang akan digunakan dalam suatu proses menentukan bagaimana persamaan regresi tersebut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.